Anies itu udah menjalani gubernur, selesai dia. Nggak ada prestasi mas, 5 tahun cuma bangun satu puskesmas, gimana? Masjid nggak pernah dibangun sama dia. Nggak ada prestasi kok menurut saya. Word itu apa? Nggak dirasakan langsung oleh masyarakat. Kalau prestasi yang nggak ada, kenapa Nasdem mencapreskannya? Kira-kira? Pencitraannya kenceng mas. Jadi berarti sekarang eranya era post-truth, bukan objektif, tapi karena buat saya sangat miris sekali ketika akhirnya kelegawaan seorang Prabowo Subianto kok bisa pengorbanan untuk kemajuan bangsa itu kok jadinya cuma akan hilang karena ambisi syahwat kekuasaan. Oh, ternyata hanya demi ambisi syahwat kekuasaan. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Pak Anies kan baru dipecat oleh Pak Jokowi, diturunin di tengah jalan gitu loh, luntang lantung. Dan kemudian Pak Prabowo ambil jadi orang lagi, ya kan? Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Setelah 4 tahun Bang Anies berkuasa, saya harus mengakui kalau soal kerja Ahok better. Contohnya yang paling kecil dan dirasakan oleh masyarakat itu pelayanan publik di kantor kelurahan dan puskesmas itu beda jauh. Waktu zaman Ahok tuh PNS itu jam 7 jam 8 tuh udah standby, udah kerja bener. Sekarang ugal-ugalan lagi mas. Bahkan saya ngalamin demi Allah Mas Anies, pas banjir besar beberapa tahun yang lalu, teman saya hampir kelelep. Saya coba hubungi hotline, bahkan nomor-nomor staf sus Mas Anies mati semua mas nomornya mas. Sampai saya telepon Pak, karena dikirim teman itu, saya sampai coba kontak Pak Kepala BNPB. Akhirnya Pak Doni Monardo yang lebih responsif. Itu aja hal simpel loh. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Gimana lagi mau ngomong hal yang lain selain banjir? Mau ngomong soal kelaparan, mau ngomong soal kemiskinan, mau ngomong soal prestasi lainnya. Yang simpel aja depan mata saya kayak gitu kok nggak terjawab. Saudara, Anies Baswedan telah membangun banyak hal selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun Anies tak luput dari kritikan beberapa orang aktivis. Salah satu aktivis sekaligus tokoh Tionghoa, Zheng Weijian, diundang dalam podcast musisi dan politikus Ahmad Dhani, YouTube Video Legend yang diunggah pada Sabtu 15 Oktober 2022 untuk memberikan tanggapan mengenai Anies Baswedan. Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa Zheng Weijian adalah sosok yang selalu mengkritik Anies Baswedan. Lalu Ahmad Dhani bertanya kepada Zheng Weijian, kenapa dia kurang setuju kalau Anies Baswedan menjadi capres. Zheng Weijian pun mempertanyakan kontribusi Anies Baswedan pada Gerindra berkaitan dengan sang ketua umum Prabowo Subianto. Gubernurnya orang kita gitu loh. Kita sudah berkuasa di Jakarta, nggak kecil loh pengorbanan Pak Prabowo dan kawan-kawan Gerindra untuk memenangkan Anies dan mengalahkan Ahok saat itu. Tapi bagi saya pribadi dan beberapa kawan, kita nggak ngerasa ada kontribusi dari Gubernur Anies terhadap Pilpres saat itu gitu loh. Itu aja. Kalau dia ada berkontribusi dan kita rasakan dia juga berjuang bersama kita, hasilnya kalah, kita nggak akan komen gitu. Ada pengorbanan dari Prabowo dan kawan-kawan Gerindra untuk memenangkan Anies Baswedan saat menjadikan beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada saat itu Anies Baswedan mengalahkan Ahok. Zheng Weijian mengungkapkan dari Anies Baswedan tidak ada kontribusi yang nyata untuk Gerindra. Padahal Anies Baswedan sebagai orang yang diusung oleh Gerindra sehingga menjadi gubernur, tetapi tidak ada take and give. Faktanya, di Pilpres 2019 lalu, Anies tidak memenangkan Prabowo di DKI Jakarta. Padahal Gerindra sangat totalitas pada Anies Baswedan ketika Pilkada DKI Jakarta saat melawan Ahok. Kan itu kan politik kan begitu. Ya bisa dibilang gitu. Harus take and give. Ternyata Gerindra tidak merasa ada take and give kan. Udah dimenangin jadi gubernur DKI tapi tidak menangin Prabowo di Jakarta. Kontribusinya gitu loh mas. Kontribusinya dirasa tidak ada. Tidak ada. Saat Pilkada Jakarta itu kan totalitas lah. Anies Sandi saat itu kita lawan Ahok ya. Zheng Weijian mengkritik kinerja Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta.
Ia bahkan membandingkan kinerja Anies dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok di DKI. Menurutnya, selama memimpin DKI, Ahok malah lebih baik ketimbang Anies, terutama dalam hal pelayanan publik. Tapi setelah 4 tahun Bang Anies berkuasa, saya harus mengakui kalau soal kerja Ahok better. Ibu buang sampah di tanah ibu, bayar saya, mau nggak? Nggak mau, aku jawab. Sama-sama nggak mau ya, kan saya bayar Pak, juga di RT itu kan. Bukan, kan saya ngomong yang jujur. Di DKI saya masuk, baik kontrak yang aneh-aneh, itu Bantar Gebang itu 100% punya tanah DKI. Zheng Wei mencontohkan buruknya pelayanan publik di era Anies. Salah satunya adalah pelayanan publik di puskesmas dan kantor kelurahan. Bagi dia, kedisiplinan PNS di era Ahok sudah kembali amburadul di era Anies Baswedan. Contohnya paling kecil dan dirasakan oleh masyarakat itu pelayanan publik di kantor kelurahan dan puskesmas. Itu beda jauh. Waktu zaman Ahok tuh PNS itu jam 7, jam 8 tuh udah standby, udah kerja bener. Sekarang ugal-ugalan lagi, Mas. Hari pertama puasa, sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta datang lebih cepat dari jam biasanya. Para PNS mengikuti keputusan gubernur tentang pengaturan jam kerja selama Ramadan, yakni masuk kerja pukul 7 pagi atau masuk setengah jam lebih awal dari biasanya. Gubernur Basuki Cahayapurnama pun akan menindak tegas bagi para PNS DKI yang tak menaati peraturan. Ahok akan memotong tunjangan PNS bagi siapa saja yang datang terlambat. Ya telat ya, kalau telat ya kan nggak ada sanksi kena potong TKB. Kita udah kasih keleluasaan sebetulnya. Maksudnya habis sahur, mendingan berangkat, tidur juga nanggung. Toh masuk setengah 8, lebih baik masuknya jam 7 tapi pulangnya jam 2. Saat ditanya Dani, apakah penilaian itu berdasarkan survei? Zheng Wei mengaku mengalaminya sendiri. Itu berdasarkan survei atau berdasarkan? Saya datang sendiri kok. Survei sendiri berarti ya? Yes. Pertama dapat laporan dari masyarakat. Tapi kan kita nggak cuma menerima itu, kita mau lihat nih seperti apa sih. Ternyata bener tuh, Mas. Berarti Kengken datang sendiri gitu ya? Yes, ke kelurahan, puskesmas, dan kayaknya di bawah itu nggak menghargai apa Anies gitu loh, nggak ada takutnya gitu loh. Selebor lagi. Dalam kesimpulannya, Zheng Wei Jian menilai selama 4 tahun memimpin DKI Jakarta, Anies justru banyak melakukan pencitraan. Pak Anies terlalu banyak pencitraan kalau menurut saya. Gardu listrik lah diresmikan pakai potong pita loh. Di seluruh dunia saya kira hanya Gubernur Anies yang melakukan itu gitu loh. Tempat ini menjadi seperti jantungnya bagi kerja MRT. Dari sinilah disuplai seperti darah dalam sebuah sistem badan. Di sini disuplai listrik untuk seluruh kegiatan MRT fase pertama. Zheng Wei juga mengungkapkan jika Anies Baswedan justru membuang-buang duit triliunan rupiah hanya untuk pembangunan yang lebih berorientasi pada proyek mercusuar di saat banyak warga Jakarta didera kemiskinan. Banyak program terutama yang kemarin itu extravagance, Mas. Formula E, JIS, yang besar lah gitu loh. Mercusuar, proyek mercusuar. Sedangkan masyarakat di Jakarta kalau kita jalan-jalan ke pasar ikan, ke Glodok, ke Jakarta Timur, saya lihat kemiskinan di Jakarta masih parah, Mas. Buang-buang duit segitu banyak triliunan hanya untuk itu gitu loh. Selain itu, menurut Zheng Wei, sebelum merapatkan Nasdem untuk menerima sebagai capres, seyogyanya Anies Baswedan kulon won alias sowan lebih dahulu kepada Prabowo Subianto. Alasannya, bagaimanapun juga Prabowo adalah orang yang berjasa mengangkat Anies kembali berkiprah di dunia politik menjadi gubernur DKI usai didepak dari kabinet Joko Widodo. Mestinya Bang Anies sebelum ke Nasdem mestinya kalau nuwun dulu ya, konsultasi dulu atau gimana gitu. Ada omongan lah gitu kan. Kalau gimana pun kan Pak Prabowo orang tua yang juga kemarin punya jasa untuk Pak Anies. Kok main begitu aja? Ini dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Pak Anies kan baru dipecat oleh Pak Jokowi, diturunin di tengah jalan gitu loh.
luntang lantung. Ya, kemudian ya, Pak Prabowo ambil jadi orang lagi. Ya. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Selanjutnya, Zheng Wei menegaskan jika Anies Baswedan tidak ada prestasinya sama sekali selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahkan ketika dibandingkan dengan era gubernur sebelumnya, yakni Jokowi. Anies itu udah menjalani gubernur selesai dia. Nggak ada prestasi mas, 5 tahun cuma bangun 1 puskesmas, gimana? Masjid nggak pernah dibangun sama dia. Nggak ada prestasi kok menurut saya. Word itu apa? Nggak dirasakan langsung oleh masyarakat. Kalau Jokowi ada prestasinya ya waktu jadi gubernur? Banyak perubahan loh. Banyak perubahan. Banyak perubahan. Anies yang kali Ciliwung normalisasi entah apa istilahnya kayak gitu nggak pernah dilakukan. Secara tegas, Zheng Wei menjelaskan kenapa Anies tetap dipilih oleh Nasdem sebagai capres. Itu semua adalah hanya karena pencitraan belaka. Kalau prestasi yang nggak ada, kenapa Nasdem mencapreskan ya? Kira-kira? Pencitraannya kenceng mas. Jadi berarti sekarang eranya era post-truth, bukan objektif tapi karena. Sementara itu, aktivis mahasiswa 98 Riki Tamba menyoroti perihal sikap pendukung Anies Baswedan yang kian brutal di media sosial. Usai tokoh idola mereka resmi dideklarasikan sebagai bakal capres oleh Nasdem, mereka masif menghina tokoh-tokoh nasional, di antaranya Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Ada kekecewaan saya merasa sedih ketika melihat video-video bertebaran Pak Anies menyatakan maju menjadi calon presiden. Kemudian di berbagai media sosial saya lihat para pendukung Pak Anies kian brutal, sering menghina berbagai tokoh nasional, bahkan hingga Pak Presiden Joko Widodo, Pak Prabowo Subianto dan sebagainya. Itu yang memaksa saya akhirnya harus speak up. Speak up? Harus speak up. Riki Tamba juga mengungkapkan kekecewaannya ketika kelegawaan seorang Prabowo Subianto yang pernah mati-matian mendukung Anies saat bertarung di Pilkada DKI 2017 silam, lalu dilupakan begitu saja. Semua itu hanya karena ambisi syahwat kekuasaan. Saya buka lagi 2016-2017 sebagai aktivis pro demokrasi, pengorbanan kami itu banyak. Saya demi Allah, demi Rasulullah berbulan-bulan tidur di pinggir jalan, Cak. Karena kenapa? Karena perintah Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sudah memutuskan waktu itu siapapun orang-orang yang ingin bangsa maju, yang ingin DKI Jakarta maju, dukung Anies Sandi. Apalagi yang harus saya sampaikan, kalian sudah jelas tugas kita adalah memenangkan Anies Rashid Baswedan. Buat saya sangat miris sekali ketika akhirnya kelegawaan seorang Prabowo Subianto itu akhirnya kok bisa pengorbanan untuk kemajuan bangsa itu kok jadinya cuma akan hilang karena ambisi syahwat kekuasaan. Oh, ternyata hanya demi ambisi syahwat kekuasaan. Kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Jangan sekali-sekali berkhianat kepada rakyat. Pemimpin harus beri contoh, benar tidak? Selain itu, Riki Tamba juga mengeluhkan Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI yang tidak pernah membuka ruang dialog dengan para aktivis pro-demokrasi yang sebelumnya berjuang keras mengantarkannya menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta. Teman-teman aktivis pro-demokrasi selama Mas Anies mohon maaf menjabat,
apakah dibuka ruang dialog? Sebulan terakhir ini akhirnya kotak Pandora itu terbuka, Cak. LBH Jakarta memberikan rapot merah, ada 10 poin, mulai dari kemacetan, polusi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Ricky tambah menyimpulkan kenapa Anies Baswedan dan pendukungnya semakin tidak sehat dan tidak rasional. Itu karena memainkan politik didasari oleh kekecewaan, bukan didasari idealisme dan gagasan-gagasan besar. Ini masa kian tidak rasional, politik didasari atas kekecewaan. Jadi bukan atas dasar idealisme, gagasan-gagasan besar, cita-cita, dan lain sebagainya. Ini kan menurut saya nggak sehat. Kalau kita mau bertarung gagasan, bertarung cita-cita, bertarung program, bertarung rasionalisasi. Ini enggak. Selanjutnya, Ricky tambah menegaskan rapor merah Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah kegagalan Anies menangani banjir di ibu kota. Banyak keluhan-keluhan masyarakat kok ketika ada problem. Bahkan saya ngalamin, demi Allah, Mas Anies. Pas banjir besar beberapa tahun yang lalu, teman saya hampir kelelep. Saya coba hubungi hotline, bahkan nomor-nomor staf sus Mas Anies mati semua, Mas, nomornya, Mas. Sampai saya telepon, Pak, karena dikirim teman itu, saya sampai coba kontak, Pak, Kepala BNPB. Akhirnya Pak Doni Monardo yang lebih responsif. Itu aja hal simpel loh. Dan dari pantauan kami, rumah yang paling dekat dengan aliran Kali Mampang ini masih menyala begitu lampunya, dan masih terlihat ada orang atau pemilik rumah di dalamnya. Namun belum ada upaya evakuasi dari... Menurut Ricky, jika menangani hal sederhana seperti banjir ini pun tidak becus, bagaimana bisa seorang Anies Baswedan menghadapi problem yang lebih besar dan lebih luas dalam skala negara sebagai Presiden Republik Indonesia? Gimana lagi mau ngomong hal yang lain selain banjir? Mau ngomong soal kelaparan, mau ngomong soal kemiskinan, mau ngomong soal prestasi lainnya. Yang simpel aja depan mata saya kayak gitu kok nggak terjawab.